Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Walaupun di masa pandemi COVID-19, kita tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Ingat ya, 3M Ananda semua. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Materi ini disajikan oleh Ibu Rahmadina SPD, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Nah, apa indikator kita pada hari ini? Yaitu mengenal data, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep data dengan benar. Yang kedua, Ibu harapkan Ananda mampu nanti menyajikan data dalam bentuk tabel dengan tepat dan Ananda semua mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan tepat. Nah, kita lihat gambar di bawah ini. Kalau Ananda semua perhatikan, lagi ngapain Bapak atau Ibu di dalam gambar ini? Coba Ananda pikirkan. Kita lihat gambar yang kedua, lagi ngapain pula Bapak dua orang ini? Nah, kalau gambar yang ketiga, ternyata Ananda semua nampak ini adalah sebuah angket budaya organisasi. Nah, kalau kita lihat tadi, kira-kira Ananda pernah nggak melihat aktivitas? Ibu yakin Ananda semua tahu apa yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu aktivitas dari gambar tersebut. Lalu, apa yang diperoleh dari aktivitas tersebut? Ya, bagus. Yang diperoleh dari aktivitas tersebut adalah informasi. Nah, Ananda semua, jadi orang tersebut adalah mencari data. Apa itu data? Data yaitu kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan suatu objek dan disajikan secara jelas. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Kalau kita lihat gambar tadi, itu adalah cara untuk mengumpulkan data. Nah, kalau kita lihat, ada gambar yang kedua, dia melakukan wawancara. Data yang diperoleh dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber. Kalau kita lihat gambar yang ketiga, itu adalah sebuah angket. Jadi angket adalah data yang diperoleh dengan mengkajikan variasi pertanyaan yang mendukung topik yang diteliti. Dan lihat yang nomor 1 itu melakukan observasi, yaitu cara yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Jadi gambar tadi yaitu ada melakukan wawancara, ada melakukan observasi, dan ada sebuah angket. Jadi itu adalah cara untuk mengumpulkan data. Nah, kita lihat pula dari cara memperolehnya, data itu juga terbagi atas 2, yaitu ada data primer. Apa itu data primer? Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Mungkin Ibu yakin Ananda semua paham ya apa itu data primer dan data sekunder. Kita lihat penyajian data itu, kita pada hari ini mempelajari 2, yaitu dalam bentuk tabel dan yang kedua tadi dalam bentuk diagram batang. Kalau penyajian data dalam bentuk tabel, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar itu ada 3. Yang pertama ada dalam bentuk tabel baris kolom. Apa itu tabel baris kolom? Yaitu tabel yang digunakan
untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Ini contohnya. Ini adalah daftar baris kolom, di mana contohnya adalah penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010-2015. Di sini ada kolomnya dan di sini ada barisnya. Kalau kita lihat ini tahun, ini banyak mobil yang terjual. Jadi ini namanya tabel baris kolom. Yang kedua, kita lihat yaitu tabel kontingensi. Apa itu? Itu tabel yang digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contohnya jumlah siswa menurut jenis kelamin. Ini ada jenis kelamin dan ternyata ini lebih dari satu kolom. Ada pria dan ada wanita. Di sini ada kelas 7A, jumlah pria ada 13, jumlah wanita ada 17. Artinya ini lebih dari satu kolom dibandingkan yang tadi. Yang tadi hanya satu kolom. Yang ini ada lebih dari satu kolom. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Apa itu? Tabel yang digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita lihat contoh nilai ulangan siswa kelas 7B. Di sini nilainya ada rentang distribusi penyebaran 51 sampai 60 ada 5, 61 sampai 70 ada 8 dan seterusnya. Ini dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Bagaimana Anda semua? Paham penyajian data dalam bentuk tabel? Kalau sudah paham, Ibu lanjut penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Kita lihat diagram batang di mana di sebelah sini biasanya ada frekuensi atau banyaknya, sedangkan di sini ada kategori. Nanti kita lihat contoh kategorinya, misalnya bulan atau apa. Di sini namanya adalah diagram batang. Nah, kalau Ananda semua sudah paham, kita lihat soal-soal ya. Kita lihat soal nomor 1. Buatlah tabel untuk data nilai berikut. Ada 6, 7, 8, 7, 6, 9, 9, 8, 8, 6. Dari nilai ini bisa kita membuat tabel. Kita lihat berapa nilai 6, banyaknya berapa, itu kita hitung. Jadi caranya kita lihat 6, di sini ada berapa? Ada 3. Jadi kita buat tabelnya yaitu 6, untuk nilai 6 ada 3, 7 ada 2, 8 ada 3, dan 9 ada 2. Seperti itu kita membuat tabelnya. Kita lanjut soal nomor 2. Tabel di bawah merupakan nomor sepatu peserta didik kelas 7. Di sini ada ukuran sepatu, di sini ada banyaknya. Ukuran sepatu 35 itu ada 5 orang. Ukuran sepatu 36 ada 10. Ukuran sepatu 37 itu ada 8 orang. 38 itu ada 6 orang. Dan ukuran sepatu 39 ada 3 orang. Tentukanlah banyak yang memakai ukuran sepatu 35. Yang kedua, berapa jumlah peserta didik? Kita lihat banyak yang memakai ukuran sepatu 35. Lihat dari tabel, kita lihat ukuran sepatu 35 ternyata ada 5. Jadi kita buat penyelesaiannya, banyak yang memakai ukuran sepatu 35 adalah 5 orang. Dan yang kedua, jumlah peserta didiknya adalah kita jumlahkan semuanya dari banyaknya ini. 5 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 3. Jadi kalau kita jumlahkan itu 5 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 3 adalah 32. Bagaimana Ananda semua? Ananda paham? Ibu harap Ananda paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 3. Nah, diagram di bawah ini merupakan data penjualan buku. Di sini ada banyak buku terjual, lalu di sini adalah bulannya. Tentukan banyak penjualan buku pada bulan Maret. Yang B, pada bulan berapakah?
penjualan buku yang paling sedikit. Coba Ananda perhatikan diagram batang ini. Kalau kita menghitung banyak penjualan buku pada bulan Maret, kita lihat yang di bawah bulannya. Ternyata bulan Maret itu kita lihat berapa banyak penjualan buku. Ternyata jawaban untuk soal A itu ada 30 buku. Dan untuk penjualan buku paling sedikit ternyata terjadi pada bulan Mei. Karena dari diagram batang tersebut, dialah yang paling rendah atau yang paling sedikit. Nah, bagaimana Ananda semua? Ibu harap Ananda sudah paham ya. Baiklah, kalau sudah paham, mungkin sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.